Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan doa pagi. Mari kita mau datang pada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kita mau ingat bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita masuk di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang mempertemukan kami dengan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan kami sekalian, jemaat-Mu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memenuhi undangan-Mu. Biarlah setiap yang kami yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Yesus, sebab firman-Mu berkata Engkau akan memberikan kelegaan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan masuk dalam renungan firman Tuhan dan juga akan berdoa. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu berikan hikmat bagi kami semua, urapan-Mu, pendengaran kami, juga pikiran, bahkan hati, seluruh hidup kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Mewaspadai setiap roh-roh lain yang hendak mengganggu kami yang tidak berkenan dan kepada Engkau, kami patahkan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi jauh dari tempat ini dan tidak kembali lagi. Biarlah hadirat-Mu sendiri dan Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Nabi Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Perikopnya mengatakan bahwa seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayat pertama, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Nah, ada ajakan di sini untuk kita semua, ya, yang haus, ya, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, ya, baik yang kekurangan, ya, yang dalam penderitaan, ya, marilah, disuruh datang, ya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli
dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi ini tidak usah mengeluarkan uang untuk mendapatkan gandum, ya, mendapatkan anggur itu dan susu itu. Ya, istilahnya tuh dalam tanda kutip gratis, ya. Nah, ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, ternyata ada makanan yang bukan makanan sebenarnya, yang terlihat seperti makanan yang mengenyangkan, tetapi sebenarnya itu tidak mengenyangkan, ya. Dan ayat selanjutnya, ya, dengarkanlah aku, ya. Tuhan bilang bukan saja cuma disuruh mari datang atau ayo datang kepada aku, tapi di sini dikatakan dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, ya. Makanan apa kira-kira, saudara, Bapak Ibu, yang paling lezat, yang baik itu? Nah, seringkali kita membelanjakan atau berjuang untuk sesuatu makanan yang tidak mengenyangkan, tidak memuaskan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa asal kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan, maka kita akan menerima, ya, makan yang baik, bahkan sajian atau hidangan yang paling lezat, ya. Ayat ketiga, sendengkanlah. Nah, sendengkannya berarti bicara soal pendengaran, ya. Kita menyendengkan atau mendekatkan telinga kita lebih lagi, ya, kepada suara Tuhan, dan datanglah kepadaku. Sangat jelas firman Tuhan bahwa kita harus datang dan memenuhi, ya, undangan ayo tadi, mari, ya, tadi disuruh mendekat dan menyendengkan telinga kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Wah, luar biasa. Jika kita tidak melakukan ini, ya, tentu saja yang terjadi kebalikannya, akan mengalami kematian. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan hidup, ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi, ya, perjanjian yang kekal. Abadi itu sifatnya kekal, tidak sementara, tidak setahun 2 tahun, tetapi untuk sepanjang waktu, untuk selama-lamanya. Tuhan tuh mengikat perjanjian dengan kita menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud, ya. Bagaimana Daud menerima janji Tuhan waktu dia diurapi menjadi raja, dan akhirnya keturunannya pun membuahkan, yaitu tunas Daud, yaitu Kristus. Nah, di dalam ayat yang pertama kita mau melihat kembali bahwa ada ajakan di sini bahwa ayo, hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Ada undangan di sini, Bapak Ibu, ya, bagi kita semua untuk datang, ya. Maka kita akan mendapatkan air hidup itu, ya. Kalau namanya undangan, apalagi yang mengundang kita adalah pribadi Allah, ini adalah undangan yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana kehidupan kita? Contohnya misalnya kita diundang pesta pernikahan oleh teman kita, oleh sahabat karib kita, ya. Apakah kita tidak mau datang? Kita berusaha untuk memenuhi undangan itu sebab kita kenal baik dengan sahabat kita itu yang mengundang. Nah, Allah kita ini adalah Allah yang raja di atas segala raja, yang mengundang, dan dia menjanjikan akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita mau untuk memenuhi undangan itu? Ya. Kita mau melihat selanjutnya, ya, di dalam ayat yang lain. Kita melihat di dalam Matius 11, ini ayat yang sudah tidak asing, mengatakan marilah kepadaku, ya. Ada ajakan datang kepada Tuhan, ya. Dalam bahasa aslinya, ya, marilah, ya, yang dalam Yesaya tadi, ya, mengatakan kata dalam bahasa Ibrani, ya, mengatakan halak, H-A-L-A-K, ya, artinya datanglah, berjalanlah, ya. Tidak secara gratis, ya. Dalam arti Tuhan memberikan kelegaan tuh ada tindakan respon yang harus kita cermati, yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan air kehidupan itu, kelegaan itu, ya. Kalau Tuhan bilang mari,
Dalam Matius pun dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku. Berarti kita harus ada respon untuk datang kepada Tuhan, ya, kepada sumber itu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, yang Tuhan janjikan ini bukan kekuatan, ya, bukan suatu berkat yang bagaimana gitu, tapi dia menjanjikan kelegaan atas segala beban berat yang kita dapatkan, yang kita alami, keletihan, kelesuan yang selama ini kita alami. Kita mau mendapatkan itu dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan, ya, halak gitu tadi, ya, datanglah dan berjalanlah. Dalam Yesaya, hai semua orang yang haus, berjalanlah ke air. Berarti kita ada respon, ada tindakan yang harus kita lakukan untuk berjalan, ya, untuk memenuhi undangan itu. Bagaimana kita merespon undangan Tuhan? Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap kita dalam meresponi undangan Tuhan? Marilah, ya, datanglah. Apa respon kita? Jika kita mau untuk meresponi itu, ya, aku mau datang Tuhan, maka itu menentukan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Maka kamu akan hidup, tadi ya saya mengatakan, ya, menentukan, sangat menentukan respon kita. Selanjutnya di dalam Lukas, ya, Lukas 14 ayat 15 sampai 17 ini tentang bagaimana seseorang yang mengadakan pesta, ya, mengundang orang-orang, ya, undangan-undangan yang dia kenal, ya. Kita mau lihat di dalam Lukas 14 di ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Jadi seorang ini mengadakan pesta besar, dia mengundang banyak orang. Yang diundang bukan 1-2, ya, untuk memenuhi ruangan pesta itu, banyak hidangan, banyak makanan, dan segala macam sajian itu dia mengundang banyak orang. Nah, menjelang perjamuan itu dimulai, ayat 17, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, apa? Kembali ada kata, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ya, semuanya sudah dipersiapkan. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya, bagaimana dia sudah memikirkan segala-galanya, kebutuhan dan keperluan kita itu sudah disiapkan. Hanya yang perlu kita lakukan adalah datang. Marilah. Nah, konteks ayat ini mengatakan bahwa pemilik pesta itu, ya, yang punya pesta itu menyuruh hamba-hambanya untuk memenuhi undangan, marilah, sebab semuanya sudah siap sebenarnya, ya, makanan, minuman, segala acara yang dipersiapkan dan segala atribut-atribut di pesta itu sudah siap, tinggal undangan itu datang, ya. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, banyak mereka beralasan tidak bisa datang. Ada yang membeli ladang, ya, ada yang baru beli lembu, ya, mereka sibuk. Ada yang baru kawin dan gak dapat datang. Dan selanjutnya di dalam ayat yang terakhir, ayat 24, ya, dalam Lukas 14 ini mengatakan, nah, karena mereka gak mau datang, ya, akhirnya undangan itu tidak dapat menikmati sajian atau jamuan si tuan rumah atau si pemilik pesta. Sebab aku berkata, ini hanya besar, ya, Allah, karena di sini adalah Allah yang mengundang kita. Kalau kita nggak mau memenuhi undangan itu, tidak mau halak, tidak mau datang, ya, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tidak mendapatkan hidup tadi, ya, tidak mendapatkan kelegaan, air tadi, tidak mendapatkan anggur, ya, tidak mendapatkan kepuasan oleh jamuan yang telah disediakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mau datang kok, ya, tidak mau memenuhi undangan itu, tidak mau untuk respon dengan baik datang kepada Tuhan. Hari-hari ini, ya, kita mau merenungkan bahwa kita harus memenuhi respon, ya, meresponi dengan baik undangan Tuhan di jam-jam doa kita, di jam-jam ibadah, di jam-jam persekutuan, di jam-jam saat teduh, di mana Roh Kudus, ya, dalam hati kita ini mengundang, ayo ibadah, ayo doa, ayo baca Alkitab. Apakah kita mau meresponi dengan benar, dengan baik undangan itu? Asal saja kita mau datang, halak, ya, berjalan ke sumber itu, maka di situ akan ada kepuasan Tuhan, ya. Selanjutnya kita mau melihat di dalam Yohanes, ya, Yohanes ayat yang ke-7, pasal 37, maaf, ayat 37 dan 38.
Perikop mengatakan air sumber hidup. Nah, karena ini kita berbicara tentang jamuan Tuhan yang harus kita responi dengan baik, air sumber hidup ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Nah, ini sepertinya Yesus mengadakan suatu pengumuman ya, seperti di kerajaan-kerajaan itu ya, ada hulu balang raja mengadakan pengumuman. Nah, ini Yesus sepertinya mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Barang siapa berarti tidak menunjuk pada kalangan tertentu, golongan tertentu, tidak pilih-pilih, tapi barang siapa berarti semua. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus tidak mengatakan barang siapa haus aku akan beri minum. Ya, tapi ayat ini mengatakan barang siapa haus baiklah ia datang. Halak tadi ya. Datang kepadaku dan minum. Minum sudah disediakan. Asal saja orang itu yang haus tadi datang, dia akan mendapatkan air itu, air sumber hidup. Nah, selanjutnya 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, ya dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini bicara soal Roh Kudus. Ya, tidak ada ayat yang ayat ini luar biasa, saudara, Bapak Ibu. Kalau saja kita datang kepada Tuhan dan mendapatkan air hidup itu, maka aneh ya, di dalam perut kita, dalam hati kita itu mengalir aliran-aliran air, mata-mata air yang terus mengalir ya. Dalam Injil yang lain ya, di Yohanes 4 ayat 14 kita mau melihat, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, air hidup tadi, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena di dalam hatinya, dalam hidupnya itu mengalir mata air yang terus-menerus memancar ya, sampai kehidupan yang kekal. Nah, tentunya kalau ada mata air yang mengalir dalam kehidupan kita nggak lagi merasa kehausan atau tidak dipuaskan, tapi malahan mendapatkan terus-menerus kelegaan dan kepuasan itu. Asal saja kita mau menyikapi dengan benar, datang kepada sumber air hidup. Ya. Kita mau melihat lagi di dalam Yesaya tadi ya, Yesaya 55 ayat 3, bagaimana caranya kita meresponi undangan Tuhan. Kalau kita sudah tahu sekarang, untuk mendapatkan air itu, mendapat kelegaan itu, mendapatkan berkat tadi ya, kita harus mau datang kepada Tuhan. Terus bagaimana caranya? Ayat yang ketiga mengatakan dengan jelas, sendengkanlah telingamu. Berarti kita harus buka lebar-lebar telinga kita untuk mendengarkan Tuhan lewat firman dan lewat Roh Kudusnya. Sendengkan ini berarti dengan sungguh-sungguh. Kalau cuma mendengar saja sambil lalu mungkin ya, tapi kalau menyendengkan ini menunjukkan sikap yang telinga yang dibuka lebar-lebar, memperhatikan dengan seksama, dengan teliti apa yang Tuhan omongkan, apa yang Tuhan perintahkan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, maka dengarkanlah maka kamu akan hidup ya, menikmati bahkan sajian yang paling lezat tadi ya. Apa yang membuat telinga kita tidak bisa mendengarkan perintah Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan? Di Matius 13 ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi kita harus hati-hati, ada hubungannya ya, ada hubungannya antara pendengaran kita yang dengan tadi saya mengatakan sendengkanlah telingamu, dengan hati kita. Saat hati menebal, bangsa ini menebal, berarti apa? Hatinya sudah tidak bisa menerima firman ya, menebal dengan ilah zaman now ya, zaman sekarang, dengan hal-hal berhala, dengan hal kesukaan-kesukaan yang bersifat duniawi, membuat hatinya itu tidak terbuka lagi. Ini hubungannya sangat erat dengan telinga tadi ya, dan telinganya berat untuk mendengar. Nah, hati menebal, telinga berat mendengar, bahkan mata melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kita butuh kesembuhan, kita butuh kelegaan tadi ya, kita butuh kepuasan, kita butuh sajian yang paling lezat tadi. Kita butuh itu semua ya, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memenuhi segala keperluan kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga telinga kita ya, tidak memperhatikan hati bahkan mata kita, membuat semuanya itu berat, maka kita nggak dapat ya, bahkan kita nggak berbalik kepada Tuhan, kita nggak akan mendapatkan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Nah, di dalam Yesaya 48 ini ya,
kita mau melihat bagaimana ini kita meresponi undangan Tuhan selain tadi menyendengkan telinga. Ya, sendengan telinga itu artinya apa? Buka lebar-lebar telinga, memperhatikan. Nah, dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan. Ya, dalam bahasa aslinya ini kazab ya, atau kahab bahasa Ibrani ya. Kazab atau kahab, memperhatikan ini berarti menandai dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti orang buat catatan-catatan ya di Alkitab itu saudara menggarisbawahi, menandai dengan stabilo, itu berarti mark well ya, menandai dengan benar. Bahasa Inggrisnya mark, menandai dengan tepat, dengan benar. Nah, memperhatikannya sama seperti itu. Berarti menandai ya apa perintah Tuhan, ditandai dengan benar, berarti memperhatikan dengan seksama. Ditandai dengan baik ya, kahab kazab itu dimaknai ya, dimengerti, dipahami, bahkan dikerjakan dengan benar, dengan baik. Itu artinya memperhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dalam Yesaya ini ya, maka apa? Damai sejahteramu, shalom ya. Shalom itu damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, kita tahu sungai di Surabaya atau di Indonesia ini kerap kali kalau musim kemarau kering, kelihatan batu-batunya di dasar sungai itu kelihatan kering, tidak bisa mengalir. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sungai itu tidak pernah mengering, asal saja kita memperhatikan perintah Tuhan. Kahab tadi, kazab tadi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menandai, ya, bahkan mengerjakannya. Sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu, ya, sukacita, ya, kebahagiaan kita terus berlimpah, ya, terus berlimpah, ya, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, pernah lihat laut di pantai gitu ya, tidak apa gelombangnya itu berhenti? Nggak pernah. Ya, gelombang laut itu terus-menerus menggulung dari tengah lautan ya sampai pada pantai, pesisir pantai itu kita melihat itu gelombang terus mengalir, terus bergerak. Nah, kebahagiaan kita seperti itu, terus menerus, tidak pernah berhenti, asal saja kita memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan Tuhan dan memprioritaskan firman Tuhan. Nah, inilah janji Tuhan ya saudara Bapak Ibu, asal kita memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahtera bahkan kebahagiaan kita terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Selanjutnya di dalam Wahyu 1 ayat 3 ya, sangat jelas ayat ini mengatakan berbahagialah ya ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Bagaimana kita memperhatikan firman Tuhan? Tadi dikatakan kazab tadi, bagaimana kita bisa memperhatikan firman Tuhan kalau kita nggak pernah membaca, kalau kita tidak pernah mendengarkan? Makanya kesatuan ya, memperhatikan itu ada erat hubungannya dengan membaca, dengan mendengarkan ya, bahkan menuruti ya, mengatakan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya ya, kedatangan Tuhan Bapak Ibu ya, kita sudah berada di zaman yang paling akhir ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah waktunya kita memperhatikan firman Tuhan lebih sungguh lagi dan bahkan melakukan firman Tuhan. Ini ya cara respon kita yang benar ya, kita memperhatikan firman Tuhan untuk mendapatkan meresponi undangan tadi. Selanjutnya ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Cari Tuhan ya, bukan cari yang lain ya. Pandangan kita tertuju, terfokus kepada Allah. Kita mencari pikirkanlah perkara-perkara yang di atas ya. Dalam Paulus mengatakan demikian ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan ini bukan berarti dalam bahasa aslinya itu bukan cuma cari sekali terus ketemu sudah, tidak, tapi mencari Tuhan ini dilakukan terus menerus ya, sampai dia benar-benar menyatu, melekat dalam kehidupan kita ya, terus menerus. Apakah hanya hari Minggu ibadah kita cari Tuhan? Tidak ya. Apakah hanya hari Selasa jam doa, hari Jumat mungkin jam PA kita cari Tuhan? Tidak, tapi terus menerus ya. Bagaimana dengan hari-hari yang lain ya, sepanjang kita bernafas ya, pemazmur mengatakan
Kita melihat di dalam 105, Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, Daud mengatakan selalu, berarti sepanjang nafas masih diberikan oleh Tuhan. Ya, hidup kita mau mencari Tuhan, ya, hadirat Tuhan, kekuatannya, bahkan wajahnya senantiasa. Ya, bagaimana Bapak Ibu kita mencari Tuhan? Apakah hanya pas ibadah? Apakah pas jam-jam persekutuan kita datang pada cari Tuhan? Ya, cari Tuhan itu kalau saya katakan bisa dalam banyak hal, ya. Tidak hanya di gereja, bukan hanya ibadah gereja, bukan hanya pada saat persekutuan, pada saat kita memuji Tuhan di rumah atau di kerjaan, ya, baca Alkitab, ya, bahkan aktivitas apa yang Bapak Ibu suka, ya, menyanyi mungkin atau memainkan alat musik, ya, gitar, mungkin ada bisa senandung begitu, bersiul pun, itu waktu-waktu yang pas saat kita datang halak tadi kepada Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan itu yang kita lakukan sehari-hari itu bisa menunjukkan bahwa kita tuh memenuhi undangan Tuhan, meresponi undangan Tuhan itu tadi. Ya, silakan, ya, kita mencari Tuhan itu dengan apa yang kita bisa. Ya, carilah Tuhan selama Ia berkenan, ya. Saya tadi mengatakan selama Ia berkenan, dan berserulah. Berserulah dalam bahasa aslinya itu kara, ya, atau berarti berseru, meminta, membaca, ya, membaca, ya, diajarkan untuk berseru kepada Tuhan, ya, mengungkapkan dengan perasaan, mengungkapkan dengan kata-kata. Kita mau melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 dan 27. Ya, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus genapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, ayat 26, kita melihat ayat 26, jikalau penghibur, ya, yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh Kudus, roh penghibur, dia adalah roh untuk menyaksikan, ya, menyaksikan kebesaran Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, ya. Ayat 7 kita perhatikan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Nah, carilah Tuhan atau kara tadi dalam bentuk bersaksi. Kara, ya, mengungkapkan, yaitu lewat kata-kata itu bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, mencari Tuhan ini jangan kita pahami datang pada Tuhan, ya, kita sudah tahu itu, tapi mencari Tuhan berarti kita menyaksikan, ya, menyaksikan lewat Roh Kudusnya yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menyaksikan betapa besarnya Tuhan. Di mana saja, ya, saat kita mungkin di medsos, mungkin kita membagikan ayat firman Tuhan dengan di WA kepada rekan-rekan grup, ya, rekan-rekan saudara kita, itu adalah bentuk dari kita mencari Tuhan, bersaksi tadi, ya, kara tadi, ya, proklamirkan, mengungkapkan. Nah, itu adalah bentuk dari mencari Tuhan. Selanjutnya, ya, ayat yang ke-7 dalam Yesaya tadi, ya. Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali. Ya, bentuk dari mencari Tuhan atau datang kepada Tuhan itu berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, ya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, metanoia artinya, ya, dalam bahasa Yunani, ya, metanoia itu berarti bertobat kembali kepada Tuhan, bukan saja berbalik badan, ya. Kalau orang berjalan berbalik itu badannya yang berubah arah, tapi seluruh pikiran bahkan perasaan 180 derajat itu kembali kepada Tuhan, ya. Seluruh aspek kehidupannya kembali kepada Tuhan, itu arti metanoia atau perubahan, pertobatan secara seutuhnya, seluruhnya, ya, selengkapnya, gitu. Pikiran, perasaan, bahkan tubuh, roh, jiwa, tubuh itu kembali, ya, kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk dari sikap mencari Tuhan, ya. Selain tadi, sendengkan telingamu, ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh, bersaksi, ya, mengungkapkan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, dan juga
berbalik, pertobatan. Ya, itu adalah bentuk dari mencari Tuhan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul ya, tentang dalam Yesaya tadi kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Daud, ya, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada binasaan. Bicara soal tentang kebangkitan Tuhan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Ya, Daud adalah orang yang diberkati, ya, Raja Israel yang kedua yang berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan Daud sampai masa tuanya yang mendapatkan kehidupan yang damai, ya. Tuhan pun ya berasal dari tunas Daud atau keturunan Daud ini. Ya, jadi Tuhan digenapi atas kehidupan Daud. Yesaya 55 ayat 4 dan 5 kita masuk dalam janji Tuhan ini. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja, ya, dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi banyak sekali, ya, yang Tuhan janjikan tadi. Makanan yang, sajian yang paling lezat dalam ayat permulaan, asal kita datang kepada Tuhan, memenuhi undangan Tuhan tadi, ya, kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini yang Tuhan janjikan kepada Daud dan tunas Daud, ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, ya, Yesaya 55 ayat 8 dan seterusnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ini sudah perhatikan. Sebab seperti hujan dan salju, ya, turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Jadi berkat ini dicurahkan, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, lahan-lahan menjadi subur, ya, tumbuh pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, mendapatkan kelegaan di situ, kepuasan. Ya, apa yang kita butuhkan asal kita datang memenuhi undangan Tuhan, Tuhan janjikan ini. Ya, tanah itu menghasilkan tumbuhan yang subur, bahkan roti yang sudah tersedia dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Nah, firman Tuhan tidak pernah gagal, ya dan amin, dan pasti berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi janji ini pasti digenapi, ya, pasti digenapi Tuhan. Tidak pernah kembali firman Tuhan dengan sia-sia. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, ya, dan akan dihantarkan dengan damai, ya. Ini bicara soal Daud tadi, ya, dalam akhir hidupnya pun mengalami kedamaian tadi, ya. Dia mengalami dalam batas akhir umurnya, Daud pun mengalami hal yang sama, ya, damai ini, ya. Dan gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ya, luar biasa janji Tuhan. Sebagai ganti semak duri, ya, tumbuh pohon sanobar. Semak duri ini semak yang tidak kita inginkan, ya. Ya, Tuhan akan mengganti itu semua. Semak duri apa yang saat ini kita alami, ya, kesulitan keuangan mungkin, ya, penderitaan, kesesakan dalam hidup, ya, dalam keluarga, itu bagaikan semak duri yang menghimpit kehidupan kita, ya, semak duri yang terus-menerus menyakiti. Tetapi janji Tuhan, dia akan ganti dengan pohon sanobar. Pohon sanobar ini seperti pohon pinus, ya, untuk yang kayunya kuat, yang dibuat untuk bangunan, ya, pohon aras. Ya, pohon sanobar ini pohon yang tinggi, yang kuat, yang kokoh, itu menunjukkan kekuatan. Ya, dia ganti itu semua. Tuhan ganti dengan semak duri tadi dengan pohon sanobar, ya, pohon yang kuat itu. Nah, terus sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Kecubung daun-daunnya ini menghasilkan racun, ya, kepahitan. Itu diganti dengan pohon murat, ya. Kepahitan yang kita alami, ya, kepedihan seperti kecubung yang mengeluarkan racun itu diganti dengan pohon murat. Pohon murat ini ya, pohon yang harum, ya, daun-daunnya harum, bunganya bahkan, ya. Pohon ini menunjukkan pohon muratnya menunjukkan kemurahan dan kemurahan Tuhan. Ini diganti dengan hal itu. Kepahitan diganti dengan sesuatu yang
menyenangkan, sesuatu yang indah, yang harum tadi diganti, ya. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap, ya. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, ya tadi, seperti air sungai yang tidak mengering, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, ya. Pun janji Tuhan sebagai tanda abadi untuk selamanya dan yang tidak akan lenyap. Saya rasa ini Bapak Ibu yang dapat kita pelajari dalam kitab Yesaya 55 ini ayat 1 dan seterusnya tadi, bahwa halak kita mau memenuhi undangan Tuhan, meresponi dengan baik, kita mau datang kepada sumber itu, tidak saja datang, kita mau menyendengkan telinga kita, buka lebar-lebar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama perintah Tuhan dan akan melakukannya, dan kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, dan juga kita akan mau untuk bersaksi, ya, mengungkapkan bagaimana Tuhan itu baik, dan sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Ya, kita akan masuk di dalam doa, ya. Kita mau angkat pujian bila hati terasa berat sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu dan atas firman-Mu yang kami terima, di mana kehidupan kami mau datang ke altar Tuhan. Kami mau memenuhi undangan Tuhan dan meresponi undangan Tuhan. Dengan disitulah maka hati kami yang terasa berat, beban kami, ya, kelesuan dan keletihan hati kami dapat terlepas, sebab kami menerima air hidup, sumber kehidupan yang membawa kami mendapatkan kelegaan itu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua Tuhan mau memenuhi undangan itu dalam setiap
jam-jam doa kami, dalam setiap waktu-waktu ibadah kami dapat meresponi dengan baik. Kami mau menyendengkan telinga kami, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bahkan berbalik kepada Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, dalam renungan doa pagi ini, dalam kehidupan nikah kami Tuhan, dalam keluarga, kehidupan anak-anak kami, semuanya dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Pergumulan hidup kami percaya Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang beban berat Engkau memberikan kelegaan, semuanya secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, dalam segala kesulitan yang dialami, biarlah Tuhan lepaskan itu semua, berikan kedamaian, keamanan. Pemimpin bangsa kami juga Tuhan, berikan hikmat-Mu, presiden, wakil presiden, seluruh menteri dan sampai staf daerah sekalipun, segala keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Biarlah kedamaian, keamanan meliputi kami semua, lindungi kami semua dari pandemi ini Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami pagi ini, hari ini dalam tangan-Mu. Engkau yang berhadirat, yang beracara dan berperang ganti kehidupan kami semua. Kami terima Tuhan firman-Mu dan juga renungan pagi ini dengan terbuka, dengan membuka hati kami, biarlah semua itu dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menuntun memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus akan kembali. Kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekian renungan doa pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.